Jika memang tujuannya ingin menarik simpati, namun mengapa desain uang ini sangat kental dengan nuansa Belanda? Tidak seperti uang rupiah Jepang sebelumnya yang memiliki desain yang kental dengan nuansa Indonesia. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini saya akan mereview uang kuno kertas pecahan 1 gulden seri Nika tahun 1943. Seperti apa ciri-ciri dan fakta menarik uang ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut video ini, saya ingatkan lagi buat yang baru menemukan channel ini atau buat yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu dan getarkan tanda loncengnya agar Sobat YouTube selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Baik, kita mulai saja mereview uang pecahan 1 gulden seri Nika. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat ukuran 126 x 73 mm. Pada bagian depan didominasi warna hitam dan memiliki warna dasar putih. Kemudian pada bagian depan uang ini memiliki gambar utama Ratu Wilhelmina di bagian sebelah kanan, sedangkan di bagian sebelah kiri memiliki gambar lambang kerajaan Belanda. Kemudian di bagian tengah atas terdapat tag bertuliskan Nederlands Indie. Di bawahnya terdapat tag dengan ukuran lebih kecil yang bertuliskan Montpellier. Kemudian di bawahnya lagi terdapat tag berbahasa Belanda yang bertuliskan Nederland Indische Gouvernement Gulden, yang artinya Gulden pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di bawahnya terdapat tag berbahasa Indonesia dengan ejaan lama yang bertuliskan 1 rupiah. Jadi dalam selembar uang ini terdapat 2 mata uang sekaligus, yaitu mata uang Gulden dan mata uang rupiah, yang mana 1 rupiah nilainya setara dengan 1 gulden. Penggunaan mata uang rupiah dan penggunaan bahasa Indonesia pada uang ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau menggunakan uang ini, dan juga untuk menarik simpati agar bangsa Indonesia mau dikuasai Belanda kembali. Jika memang tujuannya ingin menarik simpati, namun mengapa desain uang ini sangat kental dengan nuansa Belanda? Tidak seperti uang rupiah Jepang sebelumnya yang memiliki desain yang kental dengan nuansa Indonesia. Kemudian di bawah teks 1 rupiah terdapat teks berbahasa Belanda yang bertuliskan Wettig betaalmiddel, yang artinya legal tender atau alat pembayaran yang sah. Kemudian di bawah teks Wettig betaalmiddel terdapat angka 1 sebagai nilai nominal uang ini. Angka 1 lainnya juga terdapat di setiap sudut uang ini. Kemudian di bawah angka 1 terdapat tag berbahasa Belanda yang bertuliskan Uitgever Krachten Koninkrijk Besluit van 3 Maart 1942, yang artinya dikeluarkan berdasarkan keputusan kerajaan. Dan di belakang terdapat nomor keputusan, yaitu nomor 1 STBL.D8. Kemudian uang ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Hubertus Johannes van Mook dan Presiden De Javase Bank Dr. R.E. Smith. Uang ini dicetak oleh perusahaan percetakan Amerika, yaitu American Banknotes Company, yang saat ini berganti nama menjadi American Banknote Corporation atau AB Corp, yang merupakan perusahaan manufacturer yang mencetak
Bukan hanya uang kertas saja, tapi perusahaan ini juga mencetak perangko, dokumen, dan surat-surat penting lainnya. Dari desain depan kita beralih ke desain belakang uang ini, di mana pada desain belakang uang ini terdapat angka 1 berukuran besar dengan background ragam hias jelos berwarna hijau tua. Kemudian di sebelah kiri angka 1 terdapat teks undang-undang yang melarang meniru dan memalsukan uang ini disertai ancaman bagi yang memalsukan uang ini. Teks undang-undang tersebut menggunakan bahasa Belanda. Kemudian teks undang-undang lainnya berada di sebelah kanan. Teks tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di bagian tengah paling bawah terdapat mikroteks bertuliskan American Banknote Company. Dan untuk nomor seri uang ini terletak di bagian depan di sisi kiri dan kanan atas. Jika di uang pecahan 50 sen nomor seri berwarna gelap atau biru dongker, maka pada uang 1 gulden ini berwarna merah terang. Mungkin tujuannya biar kontras dengan warna dominannya, sehingga mudah dilihat dan dikenali. Dan untuk nomor seri ini terdiri dari 3 variasi nomor seri, antara lain 1. Nomor seri yang terdiri dari 2 huruf prefix, kemudian diikuti 6 angka dan diakhiri 1 huruf suffix. Kemudian yang kedua, variasi 2 huruf diikuti 6 angka tanpa huruf suffix. Dan variasi yang ketiga yaitu variasi spesimen, yang mana untuk yang spesimen ini terdiri dari 6 angka 0 tanpa prefix dan tanpa suffix. Dan untuk pengaman uang ini berupa bintik-bintik berwarna dan juga kertas berserat jika kita terawang uang ini, dan juga pengaman lainnya berupa embus. Embus ini bisa kita jumpai untuk uang kertas yang dalam kondisi masih baru. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Indonesia menggunakan beberapa mata uang, antara lain uang De Javase Bank, uang pemerintahan Hindia Belanda, dan uang Jepang, antara lain De Javase Regiring, Dainippon Teikoku Seibu, kemudian uang pemerintah Dainippon. Banyaknya jenis mata uang yang beredar selain membingungkan masyarakat Indonesia juga berdampak melemahkan ekonomi Indonesia. Banyaknya jenis mata uang dikarenakan Bank Indonesia pada waktu itu belum siap beroperasi. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 1945, pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok, Jakarta dalam rangka tugas pelucutan dan pemulangan tentara Jepang yang kalah perang. Dalam pasukan sekutu ternyata ikut pula tentara Belanda atau Nika. Pasukan sekutu kemudian melarang anggotanya untuk menerima uang Jepang. Sebagai gantinya, mereka mengedarkan uang Nika yang dicetak di percetakan American Banknote Company yang berada di Australia. Setelah kalah menghadapi serbuan Jepang, sisa-sisa pemerintahan Belanda melarikan diri ke Australia dan membentuk pemerintahan sementara di Australia dan mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia manakala Jepang dapat dikalahkan. Pemerintahan Belanda sementara di Australia ini dikenal dengan pemerintahan Nederland-Indische Civil Administratie atau disingkat NICA. Uang bergambar Ratu Wilhelmina ini di Indonesia dikenal sebagai uang merah. Uang Nika pertama kali beredar di luar Pulau Jawa yaitu pada tanggal 30 September tahun 1945. Namun dikeluarkan secara resmi pada tanggal 6 Maret tahun 1946 dan beredar di daerah-daerah yang diduduki Nika. Kehadiran uang Nika akhirnya menambah inflasi dan melanggar kedaulatan Indonesia.
Karena ibu kota Jakarta diduduki Belanda, akhirnya pemerintah Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1946, Menteri Keuangan Safruddin Prawira Negara menyatakan bahwa uang Jepang dan Javase Bank dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, uang Republik Indonesia atau disingkat ORI ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 30 Oktober tahun 1946. Uang Republik Indonesia atau ORI menjadi mata uang pertama yang dimiliki Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kehadiran uang ORI disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia dan mampu mengobarkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember tahun 1949, melalui hasil keputusan konferensi meja bundar, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh. Dengan penyerahan kedaulatan tersebut menandai berakhirnya agresi militer dan upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Dan sejak itu, uang nikah ditarik dari peredarannya. Demikianlah video kita kali ini tentang ciri-ciri, fakta, dan sejarah uang pecahan 1 gulden seri nikah tahun 1943. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah bagi sobat YouTube semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di berbagai media sosial. Dan jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, salam seduluran, saklawase.